Shalom saudara-saudaraku sekalian. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini saya ingin menyampaikan satu renungan berjudul Perayaan Hanukkah dan Natal. Perayaan Hanukkah dan Natal. Kita akan baca dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah. Dalam kurung itu Hanukkah. Jadi saya ulangi lagi, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah. Atau dalam kurung Hanukkah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Sebetulnya apakah arti Hanukkah itu? Menurut tradisi Yahudi, tiap tanggal 25 bulan Kislew, sekitar bulan Desember, selama 8 hari diadakan perayaan Hanukkah atau pentabisan Bait Allah, Kenisa. Bait Allah atau Kenisa, pentabisan Kenisa. Perayaan ini dimaksudkan untuk memperingati saat terjadinya peristiwa penyucian kembali Bait Allah pada tanggal 25 Kislew tahun 165 sebelum Masehi. Mengapa Bait Allah disucikan kembali? Karena pada 3 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 25 Kislew 168 sebelum Masehi, Bait Allah telah dinajiskan oleh kelompok orang Yunani yang dipimpin oleh Antiochos IV Epiphanes. Dinajiskan oleh kelompok orang Yunani ya, yang bernama Antiochos IV Epiphanes. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka memasuki Bait Allah lalu mengadakan upacara penyembahan atas dewa Zeus dengan mempersembahkan babi di dalam Bait Allah. Hal itu tentu amat menajiskan Bait Allah menurut kepercayaan Yahudi. Lalu seorang Yahudi bernama Yudas Makabe, di dalam 1 Makabe 4 ayat 47 sampai 59. Ini 1 Makabe pasal 4 ayat 47 sampai 49 ini, ayat ini terdapat dalam surat Makabe, bukan di dalam Injil biasa, tapi Injil yang tidak terdaftar. Mimpin banyak orang Yahudi memberontak dan menyucikan kembali bait suci itu. Kisah itu terdapat dalam kitab Makabe dan dalam kitab Deuterokanonika. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Lama hal itu tidak tertulis demikian. Kemudian Yesus adalah terang dunia. Dalam perayaan itu umat Yahudi mengadakan arak-arakan sambil membawa tongkat berhiaskan daun palem. Arak-arakan membawa tongkat berhiaskan daun palem. Mereka juga mempersembahkan korban dan bernyanyi dengan iringan alat musik, dengan alat musik. Di rumah-rumah maupun di sinagog tersedia menorah. Menorah itu tempat lilin dengan 8 lengan di kanan dan kirinya, dan satu tepat di tengahnya, gini kira-kira ya.
tepat di tengahnya. Menorah itu menyalakan satu persatu lilinnya. Jadi di menorah itu dipasang lilin, dinyalakan satu persatu. Di seluruh Yerusalem penuh dengan cahaya lilin, pohon, dan pada siang hari oleh cahaya matahari. Karena itu acara itu disebut dengan Hari Raya Cahaya atau Terang. Terang itu akan bersinar terus selama 8 hari berturut-turut. Dalam Yohanes 8 ayat 12, tulis demikian. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus amat jelas mengatakan bahwa dialah terang dunia untuk semua orang yang percaya padanya. Bila terang itu muncul, maka kegelapan itu akan sirna. Ya, terang itu muncul, maka kegelapan akan sirna. Dia menjadi terang seperti disimbolkan oleh berbagai menorah di bait suci, dan rumah-rumah yang penuh lilin bernyala, dan semua yang menjadi terang pada hari itu. Itulah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kemudian kita mengetahui ada Natal Yahudi. Perayaan ini dirayakan pada bulan Kislew 25 atau 25 Desember, hampir bersamaan dengan hari raya Natal bagi umat Kristen. Tapi karena orang Israel menggunakan penanggalan tersendiri, maka tanggalnya pun berganti-ganti. Terkadang acara ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Terkadang tidak tepat, karena itu sering disebut dengan keliru sebagai Natal Yahudi. Ya, sebetulnya Hanukkah itu acara penghabisan bait suci, sedangkan Natal adalah perayaan umat Kristen atas kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya tidak sama antara keduanya pada awalnya, tapi karena adanya kesamaan penanggalan terutama bulannya, maka kini dapat dianggap Hanukkah sebagai hari peringatan Natal Kristen bagi orang percaya. Kesamaan lainnya adalah adanya pohon cemara yang dihiasi oleh sinar lampu untuk merayakan perayaan Hanukkah. Bukan itu kan merupakan kesamaan bagi acara Natal? Mungkin kisah pohon cemara Natal itu diambil dari kisah pesta Hanukkah. Ya, jadi kisah pohon Natal, cemara Natal itu diambil dari kisah acara pesta Hanukkah. Sehingga tidak mungkin pohon cemara Natal itu dari upacara penyembahan berhala. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Itu sama dengan simbol hari raya cahaya atau lampu pada perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah juga jatuh pada bulan Kislew atau bulan Desember pada perayaan Natal. Itulah yang membuat kita mengatakan bahwa Natal itu sama dengan upacara Hanukkah Yahudi. Jadi untuk itu kami mohon maaf jika ternyata tidak terjadi ketidakcocokan menurut anggapan para pakar dalam pengajaran ini. Tetapi kita anggap saja itu sebagai Natal, ya. Tuhan memberkati. Amin.